Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini. Balik lagi nih di Ada Misteri. Kali ini dalam segmen mencekam atau menceritakan kisah misteri bareng gua Ari dan Cici nih tentunya. Apa kabar nih Sobat Misteri? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan untuk kalian yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga segera mendapatkan pekerjaan yang terbaik untuk kalian. Oke nih, seperti biasa dalam segmen mencekam ini Cici akan menceritakan kisah mistis pribadinya atau kisah mistis dari teman-teman yang udah kirim lewat Instagram atau email kami, dan atau juga nih kisah-kisah dari arwah-arwah yang penasaran. Untuk malam ini ada misteri apa nih, Ci? Untuk malam ini ada cerita tentang kisah percintaan di masa-masa SMA. Waduh, lagi indah-indahnya tuh kan itu. Lagi indah-indahnya. Oke deh, sebelum Cicing lanjut ceritanya, gue mau ucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah support channel ini selama ini. Dan buat teman-teman nih, ayo dong yang belum, dan biar kita makin berkembang lagi, gimana tuh caranya? Kalian wajib subscribe, like, komen, dan share video-video kita ke teman-teman kalian dan sahabat-sahabat kalian. Dan jangan lupa juga ajak teman-teman kalian dan sahabat-sahabat kalian buat subscribe channel kita dan nonton video kita dari awal sampai video yang sekarang. Oke, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan nih video-video terbaru dari kami. Oke Dici ya, udah siap nih? Gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja nih ke ceritanya. Jadi kali ini ada salah satu kisah dari arwah yang bernama Mona. Jadi Mona ini di saat itu kejadiannya di tahun 2001 dan dia itu umurnya 17 tahun dan dia masih duduk di bangku SMA kelas 3 ya. Dan ini kejadiannya di daerah Bekasi. Oh, masih di sekitaran daerah kita juga. Benar, masih daerah kita. Nah, di saat itu jadinya di masa-masa SMA itu Mona ini emang agak-agak tomboy anaknya. Dan dia ini emang lebih seneng tuh sahabatan atau berteman sama laki-laki dibandingkan sama perempuan lah gitu, karena dia rasanya lebih nyambung aja kalau ngobrol sama cowok gitu. Nah, kebetulan si Mona ini emang ada yang lebih dekat lah gitu, cowok yang lebih dekat dari dia, temenannya sama si Angga sama si Ido. Nah, dia ini temenan emang dari awal masuk sekolah. Dia tuh udah temenan sampai sekarang nih, udah di kelas 3 SMA. Jadi saat itu ya dia kayak biasa lah pulang sekolah, kayak suka nongkrong-nongkrong bareng gitu, kayak ngopi-ngopi bareng lah gitu. Terus ya jalan-jalan bareng kemana-mana gitu. Nah, suatu ketika tuh kayak mereka lagi nongkrong bareng, lagi jalan bareng, terus kerjain tugas bareng, kayak nyari-nyari buku bareng lah, intinya kayak gitu. Nah, sampai saat tuh dia si Angga sama si Ido ini punya perasaan nih sama si Mona. Tapi ya kayak mereka mulai menunjukin kayak perhatian mereka gitu ke Mona, cuman ya Monanya kayak santai aja karena Mona mikir kita tuh sahabatan gitu. Kayak Angga punya perasaan ke si Mona, Ido punya perasaan ke si Mona, tapi mereka nih semuanya tuh sama-sama nggak tahu gitu. Waduh, ini kisah kasih di sekolah. Kasih di sekolah. Ya mungkin karena mereka sering jalan bareng, sering ketemu bareng, dan setiap hari kesehariannya mereka tuh emang rata-rata tuh bertiga gitu. Nah, di satu ketika tuh mereka lagi nongkrong nih, lagi nongkrong bareng lah gitu bertiga. Terus si Angga ngomong kayak gini sama Mona, "Mon, gue suka tahu sama lu," katanya gitu. Nah, si Ido juga bilang, sama Mon, gue juga suka sama lu gitu. Nah, si Mona bilang, apaan sih lo gitu, nggak ada, kita suka-sukaan, kita tuh sahabatan. Gue nggak mau kalau ada yang suka malah nanti kita jadinya musuhan, jadinya kita jauh gitu. Gue nggak mau kehilangan lo pada gitu. Lu tuh sahabat-sahabat gue, kata si Mona gitu kan. Waduh, bestie banget bertiga ya. Banget. Nah, dari situ ya udah si Angga mikirnya si Ido bercanda, nah sebaliknya si Ido juga mikirnya si Angga ini bercanda gitu. Nah, sama Mona juga mikirnya ya cuma candaan kita aja lah gitu.
Nah makin lama si Angga nih diem-diem ngechat si Mona nih, kayak SMS Mona, mulai ngasih perhatian, mulai kayak ngajak jalan diem-diem gitu. Nah si Ido juga sama nih, si Ido ngechat si Mona tanpa sepengetahuan Angga nih, kayak Mon lu lagi apa gitu, terus lu lagi pengen nongkrong gak sih gitu, kayak lu udah makan belum gitulah, udah nunjukin perhatian ya. gitulah. Kayak mereka tuh mau ngasih tahu kalau mereka tuh benar-benar suka nih sama Mona gitu. Gue tuh nggak bercanda nih, gue serius gitu. Nah dari situ Angga SMS lah ke si Mona, Mon kita jalan yuk gitu, nongkrong, bete nih gue, kata si Angga gitu kan. Nah kata Mona lagi SMS-an juga nih sama si Ido. Terus si Mona SMS ke si Ido, Dok jalan yuk, si Angga ngajakin jalan nih, kita nongkrong bareng. Nah si Ido dalam hatinya si Ido, anjir mau nikung gue nih, mau main belakang nih gitu kan. Terus diem-diem ternyata ngechat si Mona juga gitu, kepikiran si Ido. Nah si Ido bilang gini, ya udah ayo gue ikut, kata si Ido gitu kan. Nah si Mona ngechat lagi nih ke si Angga, kayak enggak, ya udah ayo kita nongkrong, gue juga barusan di chat sama Ido, dia juga ngajakin nongkrong, kata si Mona gitu kan. Nah si Angga juga sama mikirnya, wah parah banget dia main belakang nih sama gue nih gitu, mau nikung gue juga nih, kata si Angga gitu kan dalam hatinya Angga. Akhirnya ya udahlah kita nongkrong bareng aja, kata Angga gitu. Akhirnya nongkrong lah mereka ke modelan kayak alun-alun gitulah. Nongkrong di situ akhirnya ya dia kayak nyari-nyari banyak cemil-cemilan gitu, terus kayak ngopi bareng, ya bercanda bareng, ketawa bareng gitu kan. Nah, sampai akhirnya udah malam nih, udah waktunya pulang. Nah si Angga bilang, Dok Mona gue aja yang anterin gitu. Nah kata si Ido, nggak usah lah, katanya bertiga aja kita bareng-bareng, kata si Ido gitu. Nggak usah gue aja, kata Angga. Terus akhirnya Ido ngalah juga nih, ya udahlah terserah lo, kata si Ido gitu. Akhirnya pulanglah nih Mona diantar sama Angga. Pas nyampe di depan rumah, si Angga tuh benar-benar ngungkapin perasaannya nih sama si Mona gitu. Dia ngomong, Mon gue mau ngomong serius nih, gue tuh benar-benar suka sama lo, katanya. Gue tuh benar-benar sayang sama lo, kata dia gitu. Gue tuh mau kita tuh punya hubungan lebih selain sahabatan, kata dia gitu. Nah tapi si Mona bilang kayak, ya apaan sih, gue nggak mau kata Mona gitu. Kita tuh sahabatan pokoknya sampai kapanpun kita sahabatan, kata Mona gitu kan. Nah terus karena dia ngerasa, si Angga tuh kayak ngerasa ditolak gitu, akhirnya udahlah kalau emang belum waktunya, mungkin si Angga mikir gitu kan. Akhirnya ya udah Angga pulanglah ke rumah dan dia ngechat Ido, Dok gue ditolak sama Mona, kayaknya dia sukanya sama lo deh, kata si Angga gitu. Nah Ido dengan kepedeannya terus kayak, wah semangat nih, wah jangan dia benar-benar suka sama gue gitu. Karena udah nolak si Angga itu ya. Udah nolak si Angga juga mikirnya dia sukanya sama Ido kan. Nah pas itu si Angga, yaudah besok pagi gue jemput Mona nih sambil gue ngungkapin perasaan gue, kata dia gitu. Dari situ ya udah akhirnya si Ido datanglah di pagi-pagi ke rumahnya Mona, jemput Mona buat berangkat sekolah bareng gitu. Pas dia nyampe rumahnya Mona, Mon gue mau ngomong, kata si Ido gitu kan. Ngomong apa, kata si Mona. Gue mau ngungkapin perasaan gue, kata si Ido. Gue serius nih, katanya. Gue tuh bener-bener cinta sama lo gitu. Lo mau gak punya hubungan sama gue, ngejalanin dulu lah, intinya kayak gitu. Ya Mona dengan jawabannya lagi, ih gue tuh gak suka sama lo gitu. Maksudnya kayak gue tuh gak punya perasaan apa-apa sama kalian. Gue tuh nganggap kalian tuh bener-bener sahabat gitu. Nah ya bener-bener saudara lah gitu. Gue tuh nganggap kalian tuh kayak saudara dan sahabat gue. Jadi ya gue sama sekali gak ada perasaan sama kalian gitu. Nah dari si Mona nolak sama si Angga sama Ido ini, nah hubungan mereka nih agak-agak mulai jauh nih. Karena ya jadinya kan, ya gimana sih, jadi rada-rada gak enak lah. kayak nongkrong bareng biasa lagi kan. Karena udah ada yang ngungkapin benar, cinta-cintaan jadinya, gitu. Ya beda lah jadinya gitu. Nah tapi karena emang mereka udah deket banget dari lama ya akhirnya ya udah mereka balik lagi nih, kayak ngobrol bareng lagi, nongkrong bareng lagi. Cuma si Angga ini kayak bikin perjanjian nih sama Ido, kayak, Dok gimana
kita taruhan aja nih kata si Angga gitu, siapa yang bisa ngedapetin si Mona ntar gue kasih motor gue nih gitu. Anjir, taruhan motor. Makanya pokoknya intinya mereka itu taruhan barang lah gitu. Cuman dengan syarat kayak kalau Angga mau ngajak si Mona jalan, Ido nggak boleh ikut. Kayak kita ngasih perhatian terserah, pokoknya intinya kalau mereka mau jalan itu satu sama lain nggak boleh ada yang ganggu nih gitu. Berarti sayangnya secara sehat lah ya. Iya benar, kalau Angga mau jalan sama si Mona, Ido nggak boleh ganggu. Kalau Ido mau jalan sama si Mona, si Angga juga nggak boleh ganggu gitu. Nah akhirnya dari situ mulailah si Angga kayak ngasih pegan kayak SMS gitulah, kayak Mon jalan sini yuk, Mon lagi ngapain gitu. Ya kayak biasalah, gimana sih lagi orang-orang PDKT India lagi PDKT, ngasih perhatian kayak gitu. Nah si Ido juga sama, ngasih perhatian ke Mona gitu, sampai akhirnya si Mona nih ngomong sama Ido kayak, Dok, gue tuh lagi suka tahu sama cowok, gue tuh lagi deket sama salah satu cowok. Kata Ido, siapa? Kata Ido gitu kan, ada sekolah sebelah, kata dia gitu. Siapa sih? Kata si Ido, ada deh katanya gitu, nanti deh kalau gue udah jadian gue kasih tahu, sekarang gue masih pendekatan, kata si Mona gitu kan. Nah dari situ Ido ngadu nih ke si Angga, SMS si Angga, enggak si Mona barusan cerita tuh sama gue katanya, itu ternyata dia tuh udah ada yang suka, kata dia gitu. Nah dia tuh lagi PDKT nih sama cowok, cuman nggak dikasih tahu nih cowoknya siapa, kata si Ido gitu. Coba dia lu pancing, siapa tuh sama lu dia mau jujur, kata si Ido gitu kan. Nah akhirnya dari situ si Angga nanya lah nih ke si Mona, kayak Mon, kata Ido lu lagi deket sama cowok katanya, siapa sih, kata si Angga gitu kan. Nah si Mona bilang, ada anak sekolah sebelah. Ya siapa, kata Angga. Ada deh, kata si Mona gitu kan. Terus kata si Angga, nggak asik lo, katanya temenan, katanya sahabatan, tapi lo nggak mau jujur, kata dia gitu. Nggak ada keterbukaan, kata dia gitu. Terus kata Mona, ya abisnya lu berdua suka sama gua, ntar kalau gua cerita lu marah, lu cemburu, kata dia kayak gitu. Ntar gua nggak bisa jadian nih sama si Riko gara-gara lu, kata sama si cowok ini gara-gara lu gitu. Dan dari situ akhirnya ya udah nih, ya mereka kayak jalan biasa aja. Nah sampai akhirnya jadian lah nih si Mona ini sama si Riko, sama anak sekolah sebelah. Nah si Mona cerita, gue udah jadian gitu sama siapa, sama Riko anak sekolah sebelah, kata si Angga. Iya, wah lu jangan sama dia, kata Angga. Memang kenapa, kata Mona, dia tuh playboy, dia tuh anaknya nakal kayak gitu, kayak dia tuh suka main-mainin perempuan kayak gitu. Gue nggak suka lu deket sama dia, kata si Angga gitu. Nah si Mona ya dengan pembelaannya dia kayak, enggak kok, dia baik sama gue, dia perhatian sama gue, kayak dia tuh nurutin aja kok apa yang gue mau, kata dia gitu. Kasmaran nih itu. Iya loh, cerita susah. Susah. Mau diomongin kayak gimana pun tetap aja budek lah gitu, masa bodoh. Nah terus si Ido juga bilang, ih lu jangan sama dia, katanya gitu. Dia tuh bener-bener anak nggak benar, nggak baik lah intinya kayak gitu. Gue tuh khawatir malah kalau lu jadian sama dia, mendingan sama yang lain, kenapa sih nggak pilih yang lain, kata si Ido gitu. Terus ya gue udah jadian sama dia, gue sama-sama suka sama dia, katanya gitu. Nah sampai akhirnya si Mona nih mau jalan nih sama si Riko, mau jalan sama Riko. Dia ngomong sama si Angga, kayak setiap dia mau jalan kemana pun dia selalu ngomong. Masih tetap ya, masih tetap komunikasi gitu. Iya, kayak enggak Dok, gue mau jalan nih sama si Riko gitu. Mereka pasti nanya mau kemana, ngapain aja gitu, maksudnya jam berapa balik, kayak gitu-gitu deh. Terus dan setiap mereka mau jalan juga, Angga tuh selalu nasehatin si Mona, lu yakin mau sama dia, lu hati-hati ya, katanya. Kalau mau dia papain lu teriak aja, katanya, lu minta tolong, kalau enggak lu chat gua, kata si Angga gitu. Pokoknya dia tuh sering jalan sama si Riko, dan setiap dia jalan dia selalu ngomong sama Angga dan Ido. Dan setiap itu juga Angga sama Ido tuh nasehatin si Mona, kayak biar jangan terlalu deket, hati-hati. Dan dia selalu ngejelasin si Riko tuh orangnya kayak gini ya, tapi ya bener kata lu tadi, namanya orang lagi jatuh cinta kan, susah.
mau diomongin gimana juga tetap aja nggak didengar kan gitu. Sampai akhirnya dia ngechat lagi nih, enggak hari ini gue diajakin nonton sama Riko katanya gitu. Nonton di mana kata Angga, di salah satu mall di Bekasi gitu. Terus si Angga ngomong nih sama Ido, Dok, gimana kita ikutin aja nih si Mona, perasaan gue nggak enak kata si Angga gitu. Terus si Ido juga setuju, ya udah kita ikutin aja dari belakang katanya gitu, biar kita juga bisa ngawasin Mona gitu. Akhirnya si Mona sama si Riko ini selesai nonton, dan bener aja si Riko ini kayak ngomong ke si Mona, Mon, pulang dari sini kita cari penginapan yuk gitu. Nah si Mona nggak mau dong, kayak nggak mau, aku mau balik aja kata dia kayak gitu. Emang kenapa sih katanya, sesekali katanya gitu. Terus akhirnya kayak Riko ini kayak ngomongnya tuh maksa, makin lama itu makin maksa gitu. Nah si Mona ini SMS nih ke Angga, tolongin gue dong gitu. Kayaknya si Riko mau macem-macem nih sama gua kata si Mona gitu kan. Nah si Angga bales ngechat si Mona, bilang tenang Mon, gua ada di belakang lo katanya gitu. Gua ngawasin lo kok dari tadi katanya si Angga gitu kan. Nah si Mona kaget di situ, serius lo gitu, lo ternyata dari tadi ngikutin gua kata si Mona. Iya soalnya gua khawatir sama lo kata si Angga, makanya gua sama Ido ngikutin lo dari tadi katanya. Dan gue mastiin supaya lo aman-aman aja kata si Angga kata si Angga nih. Dari situ si Angga nggak berpikir panjang nih, langsung nyamperin si Mona sama si Riko, langsung kayak nyapa, oi Mon, ngapain lo di sini gitu. Terus si Mona bilang, iya ini habis nonton sama Riko. Nah Riko nanya nih, lo ngapain pada di sini gitu. Enggak, gue nyamperin Mona aja katanya gitu, pengen yang ikutan nongkrong bareng kata si Angga gitu kan. Nah Riko bilang, gue lagi pengen berdua sama Mona katanya, udah lu balik aja katanya, kalau gue nongkrong tempat lain aja, gue mau jalan dulu sama Mona gitu. Nah si Angga nggak mau, Angga bilang enggak, gue mau ngikut aja kata si Angga gitu kan. Akhirnya ya Riko mau nggak mau lah, ngalah lah gitu. Dan akhirnya mereka nongkrong lah kayak di pinggir jalan gitu, kayak tempat-tempat ngopi tapi di pinggir jalan gitu. Akhirnya mereka nongkrong di situ, kayak ya ngobrol-ngobrol kayak gitu. Nah si Mona ini tiba-tiba pengen ke kamar mandi. Nah Mona bilang gini, gue ke kamar mandi dulu ya katanya gitu. Nah kebetulan di mereka kan nongkrongnya di pinggir jalan nih, dan itu nggak jauh dari pom bensin gitu. Nah Mona itu milihnya di kamar mandi yang ada di pom bensin itu. Dan kebetulan pom bensin itu emang nggak terlalu rame, dan emang lokasinya kayak sepi gitulah gitu. Dari situ Riko bilang, yaudah aku antar ya kata Mona. Nggak usah kata Mona gitu. Nah Riko maksa, nggak apa-apa aku antar aja, aku juga sekalian kamu kamar mandi kata si Riko gitu kan. Akhirnya yaudah mereka ke kamar mandi lah, jalan bareng lah gitu menuju kamar mandi. Nah si Angga sama Riko juga sama Ido nggak mikir yang gimana orang dekat juga dong kamar mandinya gitu kan. Akhirnya mereka jalan ke kamar mandi. Setelah sampai di kamar mandi, si Mona mau masuk, si Riko ikutan masuk. Dan si Riko bilang kayak gini ke si Mona, kayak lu maksud lo apa ngajak teman-teman lo kesini katanya. Lu nggak mau gue ajak jalan berdua katanya gitu, lu nggak mau gue ajak nginap katanya gitu kan. Ngomong aja, nggak usah ngajak temen lo kata si Riko gitu. Udah kesel mungkin dia. Nah si Mona, enggak, gue aja nggak tahu katanya kalau mereka ada di sini gitu. Ya berdebat lah intinya, dari berdebat kayak gitu. Nah si Riko maksa nih, yaudah pokoknya lu harus mau nih nurutin keinginan gua, hasrat gua lah intinya kayak gitu. Nah di situ karena si Riko ini mau memperkaos si Mona, nah Mona panik dong, dan dia takut juga di situ posisinya, dan dia kayak mau teriak gitulah, minta tolong gitu. Dan kebetulan emang toiletnya tuh emang sepi di situ, pom bensin juga nggak terlalu rame. Ya mungkin udah malam juga kan pada saat itu ya. Iya, dan itu juga kan biasanya kan kalau toilet itu kan ada suka yang jaga di depan tuh. Nah kalau ini nggak ada. Nah menurut toiletnya tuh pom bensinnya tuh nggak terlalu rame lah gitu. Nah di situ Mona mau teriak, akhirnya ditutuplah mulutnya si Mona sama si Riko ini. Dan si Mona ngebrontak lah gitu, sampai akhirnya ya mungkin si Rikonya juga panik ya, akhirnya dicekek lah si Mona.
sampai akhirnya Mona kehilangan nyawanya di situ. Oh, inilah kira meninggal di situ. Meninggal dia di situ. Nah dari situ si Angga sama si Ido tiba-tiba nyadar nih lah, nih bocah lama banget nih nggak balik-balik gitu. Udah 1 jam nih, iya gue juga nggak nyadar nih, dia udah lama banget. Mana nih bocah, kata si Angga sama Ido gitu kan. Samperin aja yuk, kata Angga. Ya udah. Nah akhirnya Mona balik lah, nyamperin Angga sama si Ido, tapi bukan sebagai manusia, tapi sebagai arwah nih ya yang datang ngedatengin si Angga sama si Ido. Nah terus Angga bilang, nah ini dia, kata si Angga gitu kan. Nah si Mona bilang kayak gini ke mereka berdua, Angga, Dok, nanti anterin gue pulang ya, kata dia gitu. Ya iyalah gue anterin lu, gue pasti nganterin lu pulang, kata mereka gitu. Ya dan gue minta tolong juga sampein ke orang tua gue, katanya. Gue minta maaf, katanya. Maafin kesalahan-kesalahan gue, kata si Mona gitu. Nah, ngapain lu ngomong kayak gini, kata si Angga gitu kan. Minta maaf aja sendiri, gitu dah. Nggak apa-apa, gue cuma minta tolong lu sampein ke orang tua gue minta maaf gitu. Dan gue juga minta lu anterin gue ke rumah gue, kata dia gitu. Dan doain gue juga ya, kata si Mona gitu. Apaan sih lo, katanya gitu. Ya udah ayo pulang, kata si Angga gitu kan. Terus Riko mana, katanya. Gue juga minta tolong cari Riko, kata si Mona. Nah akhirnya dari situ si Angga bayar. Nah si Ido ke parkiran ngambil motor. Ya udah, si Angga mikirnya pas Angga nengok lah si Mona nggak ada, mungkin dia mikirnya oh udah jalan bareng kali sama Ido ke parkiran. Nah sesampainya si Angga ke parkiran, dia nanya, lah Dok, Mona mana, katanya gitu. Terus kata si Ido, lah bukannya sama lu? Enggak, gue kira tadi sama lu, katanya gitu kan. Nah terus mereka mikir, mungkin dia anterin Riko kali balik. Terus nggak apa-apa kali ya, aman kali ya, aman lah, aman, kata si Angga gitu kan. Ya udah, baliklah mereka berdua. Dia sempat ngechat sih, kayak nanya lu udah nyampe rumah belum gitu, tapi nggak direspon gitu. Nah, dari situ pas pagi-paginya nyokapnya si Mona ini nelpon Angga, kayak enggak, Mona sama kalian nggak ya, katanya. Soalnya Mona belum pulang, katanya, dari semalam. Lah mereka kaget dong, Angga kaget dong, lo belum pulang semalam. Mereka Mona emang nongkrong sama kita, katanya, cuman habis itu dia pulang diantar Riko, kata si Angga gitu. Enggak, Mona belum pulang sampai sekarang, katanya, tolong bantu cari ya, kata ya, nyokapnya si Mona kan. Nah, dari situ si Angga ngubungin si Ido, kayak, Dok, Mona nggak balik nih, katanya. Aduh, kayak mereka juga mungkin kayak nyesel kenapa gue tinggalin nih gitu kan. Dari situ mereka feelingnya apa jangan-jangan dia masih di sana ya, kita balik aja ke tempat kemarin, kata si Ido gitu kan. Soalnya kayak mereka tuh tiba-tiba keinget omongannya si Mona nih, yang mau malam-malam itu yang disampaikan Mona ya. Iya, nah akhirnya dia nyamperin, datanglah lagi ke sana. Terus dia nyampe di sana itu kayak orang lagi pada rame nih, lagi pada ngerubung lah gitu. Dia nanya ada apaan gitu kan. Itu ketemu mayat di toilet pom bensin gitu. Nah mereka langsung mikir, kan semalam terakhir Mona ke toilet sini nih gitu. Nah, akhirnya mereka inisiatif buat nyamperin lah gitu, datengin ke situ dan diperiksa, ternyata itu bener mayatnya si Mona gitu. Dari situ mereka ngasih tau ke orang tuanya Mona, dan akhirnya ya dimakamkan lah dengan layak si Mona. Cuma sampai saat ini sih mereka ini belum nemuin Riko gitu. Enggak si Angga, enggak Ido, enggak orang tuanya. Kayak mereka juga udah nyamperin nih ke rumahnya Riko, kayak nyariin Rikonya di mana gitu. Tapi orang tuanya bilang nggak tahu. Orang tuanya bilang udah lama nggak pulang kayak gitu. Nah, dari situ kayak masih gimana ya, si Mona ini masih kayak penasaran nih, dan masih nggak terima nih karena si Riko ini belum diadilin sampai saat ini gitu. Jadi ngilang gitu itu Riko. Ngilang gitu aja, dan sampai saat ini pun belum ditemuin. Dan si Mona juga kadang suka datang ke mimpinya Angga, kayak minta tolong nih gitu. Sedangkan Angga pun nggak bisa nolong karena emang dia udah cari kemana-mana pun nggak ada si Riko ini gitu. Oke. Jadi kalau boleh tahu nih, si Mona ini sosoknya boleh dijelasin nggak?
Kalau Mona ini sosoknya kayak tingginya kurang lebih kayak lu lah gitu ya, lumayan tinggi dia. Terus badannya juga dia berisi dan dia juga bocahnya bocah-bocah cepol, bocah-bocah cepol gitu. Itu sih cantik dia. Oke, gimana tuh teman-teman cerita yang udah Cici bawain? Teman-teman ada juga nih yang ngalamin tentang kisah kasih di sekolah. Kalau lu pernah gak tuh Ci, kayak direbutin cowok-cowok gitu di sekolah? Pernah lah. Oh, mantap. Oke nih buat teman-teman yang punya cerita-cerita horor, ayo dong kirim-kirim ke Instagram atau email kami. Udah cukup nih Ci? Udah itu aja. Oke, mohon maaf kalau salah kata. Gua Cici pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tuh, gue